Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Sartika dari kelas PAIA semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pembelajarannya, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Landasan merupakan dasar atau fondasi, sedangkan pengembangan kurikulum merupakan seperangkat kegiatan yang merupakan jawaban atas tuntutan kebutuhan yang berkembang pada masyarakat. Landasan pengembangan kurikulum itu memiliki peranan yang penting dalam pendidikan. Nah, kurikulum sendiri itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan, sedangkan landasannya adalah sebuah pondasi yang kuat. Nah, ketika sebuah bangunan memiliki pondasi yang kuat, maka dia tidak akan pernah terguncang oleh apapun. Begitu pula dengan kurikulum. Kurikulum yang tidak memiliki landasan yang kuat, maka dia akan mudah terguncang, dan yang akan menjadi taruhannya yaitu manusia sebagai peserta didik. Nah, menurut Nana Saudi Sukmadinata dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik menyebutkan bahwa landasan pengembangan kurikulum itu memiliki 4 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Nasution, dia menambahkan 1 landasan, yaitu organisatoris dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analisis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum, baik dalam bentuk program tertulis maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan operasional di sekolah. Filsafat juga berupaya mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah tentang pendidikan. Nah, filsafat sendiri itu sebagai ilmu terapan yang memerlukan ilmu lain sebagai penunjang untuk memecahkan segala permasalahan. Nah, salah satunya adalah filsafat. Filsafat adalah pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum, filsafat memiliki peran yang penting dalam pengembangan suatu kurikulum pendidikan. Dalam filsafat pendidikan terdapat berbagai aliran filsafat seperti perennialis, idealis, pragmatis, rekonstruktif, eksistensialis, realis, dan konstruktivis. Asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang baik dalam hal ini yaitu baik dalam sikap dan perilaku. Baik pada hakikatnya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita, atau filsafat yang dianut negara, tetapi juga guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Kurikulum sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat negara dan bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu, baik antara peserta didik dengan pendidik maupun peserta didik dengan orang-orang sekitar. Pengembangan kurikulum itu harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologis, yaitu meliputi apa dan bagaimana perkembangan peserta didik serta bagaimana peserta didik itu belajar. Nah, atas dasar itu terdapat 2 cabang psikologi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, yaitu
psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Landasan psikologis atau juga disebut dengan psikopedagogik adalah ilmu yang berkaitan dengan pendidikan yang menyelidiki pembelajaran terhadap anak-anak yang terkait dengan proses mental dan kejiwaannya. Landasan pedagogik ini memberikan pengertian bahwa kurikulum pendidikan hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan anak dan perkembangan yang dilalui anak didik. Kondisi psikologis merupakan karakteristik psikis fisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungan. Perilaku-perilakunya merupakan manifestasi dari cita-cita kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis dan budaya. Landasan sosiologis adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang menjadi tolak ukur perkembangan kurikulum. Sosiologi dalam pembahasannya mencakup mengenai perkembangan masyarakat dan budaya yang beragam yang ada di Indonesia. Karena keanekaragaman budaya, maka kurikulum dalam penyusunannya harus menyesuaikan dengan budaya masyarakat yang akan menjadi objek pendidikan dan penerima dari hasil pendidikan tersebut. Asas sosiologi itu mempunyai peranan penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa. Suatu kurikulum pada dasarnya mencerminkan keinginan dan cita-cita tertentu dan serta kebutuhan masyarakat. Karena itu, sudah sewajarnya kalau pendidikan itu memperhatikan aspirasi masyarakat dan pendidikan mesti memberi jawaban atas tekanan-tekanan yang datang dari tekanan sosio-politik, ekonomi, dan dominan. Dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan manusia yang lain dalam masyarakat, tetapi manusia yang lebih bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, dan perkembangan masyarakat, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nana Saudi Sukmadinata dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan sistem dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Yang terakhir yaitu landasan organisatoris. Landasan ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk bagaimana bahan pengajaran dalam kurikulum itu disusun, dikelompokkan, dan disajikan. Dalam landasan organisatori, Nasution mengelompokkan organisasi kurikulum menjadi dua kelompok besar, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran itu meliputi kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah dan kurikulum pelajaran gabungan. Dan yang kedua yaitu kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu itu meliputi kurikulum inti dan kurikulum pengalaman.